Jangan jualan barang kalau kamunya aja nggak pakai produknya. Hai, dengan saya Deandra di sini. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan gitu ya, sebuah pertanyaan atau pernyataan yang sering kali gitu ya didebatkan gitu ya. Emang kalau misalnya kita jualan gitu ya. Nah, misalnya kalau kita jualan wajib pakai produknya ya. Nah, ada yang bertanya tapi ada juga yang menyatakan ya. Nah, jadi ada dua orang di sini yang membuat ini menjadi pertanyaan atau pernyataan. Ada yang bertanya, emang kalau jualan tuh wajib kita pakai produknya. Tapi ada juga yang menyatakan, jualan tuh nggak bisa kalau kamu nggak pakai produknya. Kalau kamunya aja nggak pakai, gimana kamu mau nawarin ke orang? Gimana kamu tahu manfaatnya? Nah, jadi di sini saya akan membahas ini ya. Jadi sebuah pernyataan ataupun pertanyaan kontroversial tentang kita harus pakai produk atau enggak kalau mau jualan. Oke, nah teman-teman gini, misalnya di study case pertama, nih pertama ya, ada orang, gimana ya, pakai ilustrasi aja kayaknya biar enak ya. Ini ada ya. Nah, di sini ada, Nah di sini ada orang ya, orang. Nah, dia itu misalnya gini teman-teman, misalnya dia dulu punya penyakit ya, misalnya anggaplah jangan penyakit deh, misalnya ada orang dia tuh misalnya dulu nggak tinggi gitu ya, dia tuh nggak tinggi. Nah, dia tuh nggak tinggi ya, contoh ini kita ngomongin contoh aja, misalnya dia tuh nggak tinggi, lalu dia menggunakan sebuah produk ya, katakanlah suplemen ya. Nah, suplemen peninggi gitu ya, suplemen peninggi. Ini kita ngomongin studi kasus ya, kasus. Nah, dia itu orangnya kurang tinggi ya, ini mintuh kurang. Jadi dia tuh orangnya nggak tinggi. Nah, dia tuh nggak tinggi. Nah, lalu dia menggunakan suplemen peninggi. Dan setelah dia menggunakan suplemen peninggi, ternyata manjur gitu ya, dan akhirnya tingginya pun bertambah sekitar misalnya 5 cm ya. Dia nambah 5 cm. Oke. Nah, lalu dia bercerita kepada teman-temannya, dia cerita sama teman. Nah, karena emang dia udah punya bukti ya, dia udah ada hasil nih, udah punya hasil ya, result. Maka dia jualannya bakal laku ya, dia jualan ke temen tuh laku, semuanya pada beli gitu ya. Nah, laris. Dan dia pun ngambil untung dari per produknya, misalnya katakanlah 50.000 per produk. Nah, di sini dia cuan ya. Nah, jadi ini ada studi kasus pertama. Kalau ini dia emang dari user, dari pengguna, lalu dia jualan sampai akhirnya jadi laku. Nah, ini ada studi kasus yang pertama ya. Nah, lalu ini ada studi kasus yang kedua. Nah, yang kedua ini studi kasus lagi ya. Nah, ini misalnya katakanlah Budi gitu ya, nih, dia itu jualan hijab ya, Nah, di sini dia tuh sama sekali nggak pernah pakai hijabnya, nggak pernah pakai hijabnya, karena Budi ini cowok ya. Bayangin aja kalau Budi pakai hijab akan seperti apa. Walaupun misalnya Budi gitu ya nyobain dulu hijabnya untuk promosi gitu kan, wah supaya optimis, supaya laku nih, pakai dulu si hijabnya sendiri. Dan ketika si Budi ini pakai gitu ya, siapa juga yang mau seperti Budi gitu ya. Bayangin aja gitu kalau emang misalnya ada cewek yang pengen beli hijab gara-gara lihat foto si Budi pakai hijab.
Kira-kira ada nggak sih? Yes, nggak akan ada gitu ya. Jadi yang dilakuin si Budi ini adalah, nah, yang dilakukan si Budi adalah dia mencari target marketnya ya. Dia mencari target market. Nah, dia mencari ciwi-ciwi gitu ya. Nih, cewek-cewek berhijab. Cewek-cewek yang suka pakai hijab ya. Cewek hijabers lah ya. Nah, ini sama ya. Nah, dia cari. Nah, lalu dia jualkan ke sini, dia jual ke sini, dia jual ke sini. Atau dia bisa kasih gratis dulu, kasih gratis. Nah, dia minta review. Nah, lalu setelah misalnya dari kata si cewek hijab bersatu kurang, misalnya kurang lembut bahannya gitu ya, kurang lembut. Aduh, ini agak macet. Kurang lembut gitu ya. Nah, misalnya kata sini kebesaran. Nah, misalnya ke sini warnanya tambahin dong. Nah, dari ibaratnya apa ya, customer journey gitu ya, dari produk tersebut, yang dari customer si Budi ini, dari konsumen si Budi, akhirnya dia pun mereview si produknya dan dia menciptakan produk yang lebih bagus gitu ya. Nah, dia merevisi produk. Dan alhasil teman-teman, setelah dia revisi, ini jualannya jadi laris manis banget ya, karena customer puas dengan feedbacknya. Nah, dia di sini cuan, dapat banyak orderan ya. Nah, jadi ada 2 studi kasus ya. Kita ngomong nih, di studi kasus yang pertama, oke, kita sebagai pengguna, kita udah merasakan manfaat produknya. Ketika kita cerita orang, itu bakal menjadi sesuatu yang powerful banget ya. Yes, itu bakal powerful banget kalau kita ada di posisi ini. Nah, kita jualan produk yang emang udah ada hasilnya dan dampaknya buat kita. Tapi kalau kita jualan produk yang emang gak kita pakai nih, kayak si Budi ini gitu, kira-kira boleh gak sih? Menurut saya sih boleh-boleh aja gitu ya. Bolehnya kenapa ya? Ya gak mungkin juga kan si Budi pakai hijab gitu. Wah, masa sih cowok jualan BH, masa sih cowok jualan hijab? Ya emang kenapa gitu? Banyak kok orang-orang yang jualan hijab, jualan pakaian dalam gitu ya, yang wanita itu cowok laku. Kalau teman-teman tahu gitu ya, yang pemilik brand LV itu juga cowok ya, yang jualan tas-tas cewek gitu dengan harga puluhan juta, itu tuh cowok ownernya ya. Jadi menurut aku sih nggak masalah ya, dan kita pun nggak harus pakai. Ya kebayang ownernya LV gitu ya pakai tas cewek yang harganya 50 juta lah bilang. Ya saya bilang gitu ya. Nggak mungkin banget si ownernya pakai tas cewek kan. Jadi menurut saya pribadi di sini nggak perlu ya. Di sini tuh nggak perlu ibaratnya kita nggak harus selalu kita memakai produknya. Yang penting apa? Yang penting kita tahu dream, nah impian atau ibaratnya apa ya, hope-nya gitu ya, dari si customer kita gitu ya. Si customer kita tuh pengennya produknya tuh kayak gimana sih, pengen ibaratnya tuh menyelesaikan masalah apa sih gitu, pengennya tuh bahannya yang gimana sih. Nah, kita fokusnya ke situ aja. Nah, kayak si Budi, dia emang gak pakai tapi dia bisa langsung minta review dari target marketnya. Nah, dia bisa kasih free tester, dia bisa jualin dengan harga murah dulu di awal supaya dapat feedback. Nah, ketika dia dapat feedback, dia bisa ibaratnya merevisi produknya dan akhirnya dia benar gitu ya, si produknya tuh diterima oleh si market. Dan kalau kayak gini, apakah si Budi salah? No, menurut saya si Budi nggak salah ya, dia benar. Dan saya pun bilang gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih, misalnya mau jualan ini, misalnya mau jualan apa ya, mau jualan Lamborghini, apakah teman-teman harus punya juga Lamborghini-nya? Kan enggak juga gitu ya. Jadi ya kita intinya di sini teman-teman, kalau teman-teman mau jualan, nggak usah mikirin harus pakai produknya atau enggak, tapi pikirin produknya itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat atau enggak gitu ya. Nah, tinggal bermanfaat atau enggak. Selama bermanfaat, walaupun kita nggak pakai produknya, ya nggak masalah, kita bisa cari orang untuk pakai produknya ya. Jadi kira-kira studi kasusnya seperti itu gitu. Jadi menurut saya pribadi nggak perlu ngedebatin lagi gitu ya, misalnya harus pakai produknya, nggak harus pakai produknya.
menurut saya nggak perlu didebatin lagi. Teman-teman tinggal lihat aja kedua studi kasus ini gitu ya. Teman-teman emang sebagai orang yang duluan pakai, atau ibaratnya yang nggak perlu pakai tapi udah tahu siapa yang bakal pakai ya. Nah seperti ini teman-teman, orang yang sekarang gitu ya menjadi orang terkaya di Indonesia, dia memiliki pabrik rokok. Nah pertanyaannya, apakah orangnya merokok? No, orangnya nggak merokok gitu ya. Jadi kalau mau jualan laku tuh nggak perlu kita harus melulu pakai produknya. Yang penting tahu bahwa ada marketnya ya. Oke? Sesimpel itu. Ada marketnya, kita penuhin kebutuhannya, mereka puas, bisnis lancar. Oke? Mungkin segitu aja teman-teman video-video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ya. Boleh share video ini supaya saya semakin semangat dan lebih rajin lagi buat bikin konten. Oke, kita ketemu di next video.